Jika saya memiliki hidup saya untuk hidup kembali, saya akan membuat aturan untuk membaca beberapa puisi dan mendengarkan musik setidaknya sekali setiap minggu. Orang yang berani menyia-nyiakan waktu 1 jam belum menemukan nilai kehidupan. Cinta untuk semua makhluk hidup adalah sifat manusia yang paling mulia. Jika kesengsaraan orang miskin disebabkan bukan oleh hukum alam, tetapi oleh institusi kita, besarlah dosa kita. Saya tidak cenderung mengikuti secara membabi buta kepemimpinan orang lain. Misteri permulaan segala sesuatu tidak dapat dipecahkan oleh kita, dan saya harus puas untuk tetap menjadi seorang agnostik. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita harus mengendalikan pikiran kita. Kami berhenti mencari monster di bawah tempat tidur kami ketika kami menyadari bahwa mereka ada di dalam diri kami. Kecerdasan didasarkan pada seberapa efisien suatu spesies dalam melakukan hal-hal yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Satu hukum umum yang mengarah pada kemajuan semua makhluk hidup yaitu berlipat ganda, bervariasi, biarkan yang terkuat hidup, dan yang terlemah mati. Selain cinta dan simpati, hewan menunjukkan kualitas lain yang berhubungan dengan naluri sosial yang dalam diri kita disebut moral. Dalam sejarah panjang umat manusia, dan juga hewan, orang-orang yang belajar bekerja sama dan berimprovisasi paling efektif telah menang. Hebat adalah kekuatan misrepresentasi yang mantap. Manusia memilih hanya untuk kebaikannya sendiri, alam hanya untuk makhluk yang dia rawat. Saya tidak melihat alasan bagus, mengapa pandangan yang diberikan dalam buku ini harus mengejutkan pandangan agama seseorang. Untuk perisai mungkin sama pentingnya untuk kemenangan, seperti pedang atau tombak. Kebebasan berpikir paling baik dipromosikan oleh penerangan pikiran manusia secara bertahap yang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan. Bukan yang terkuat dari spesies yang bertahan, bukan yang paling cerdas yang bertahan, ini adalah yang paling bisa beradaptasi terhadap perubahan. Selalu disarankan untuk melihat dengan jelas ketidaktahuan kita. Membunuh kesalahan adalah layanan yang sama baiknya, dan terkadang bahkan lebih baik daripada membangun kebenaran atau fakta baru. Tidak ada perbedaan mendasar antara manusia dan hewan dalam kemampuannya untuk merasakan kesenangan dan kesakitan, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Kami di sini tidak berurusan dengan harapan atau ketakutan, hanya dengan kebenaran sejauh alasan kami mengizinkan kami untuk menemukannya. Pertanyaan apakah ada pencipta dan penguasa alam semesta, telah dijawab dengan tegas oleh beberapa intelek tertinggi yang pernah ada. Kami selalu lamban dalam mengakui setiap perubahan besar yang tidak kami lihat langkah-langkah perantaranya. Seorang pria ilmiah seharusnya tidak memiliki keinginan, tidak ada kasih sayang, hanya hati batu. Sekarang kita akan membahas sedikit lebih detail tentang perjuangan untuk keberadaan. Sebagai kesimpulan, tampaknya tidak ada yang lebih baik bagi seorang naturalis muda, selain perjalanan di negara yang jauh.
Seringkali rasa dingin menyelimutiku, dan aku bertanya pada diriku sendiri apakah aku mungkin tidak mengabdikan diriku pada fantasi. Satu tangan pasti bekerja di seluruh alam semesta. Hasil yang adil hanya dapat diperoleh dengan sepenuhnya menyatakan dan menyeimbangkan fakta dan argumen di kedua sisi dari setiap pertanyaan. Sulit untuk percaya pada perang yang mengerikan, tapi tenang yang mengintai tepat di bawah fasad alam yang tenang. Batas pengetahuan manusia dalam hal apapun memiliki minat tinggi yang mungkin meningkat, karena kedekatannya dengan alam imajinasi. Saya selalu menyatakan bahwa, kecuali orang bodoh, manusia tidak berbeda jauh dalam kecerdasan, semangat dan kerja keras, dan saya masih berpikir ada perbedaan yang sangat penting. Tetapi, tanaman di tepi gurun dikatakan berjuang untuk hidup melawan kekeringan, meskipun lebih tepat dikatakan bergantung pada kelembapan. Perbuatan buruk apa yang datang dari semangat ketenaran, cinta akan kebenaran saja tidak akan pernah membuat seseorang menyerang orang lain dengan sengit. Adalah perlu untuk menantikan panen, betapapun jauhnya, ketika beberapa buah akan dipetik, beberapa hasil yang baik. Naluri sederhana seperti lebah membuat sarang, bisa cukup untuk menggulingkan seluruh teori saya. Ketidaktahuan lebih sering menghasilkan kepercayaan daripada pengetahuan. Atau dia mungkin menerima, karena penampilan terkadang membuat kita percaya, bukan laki-laki yang paling menarik baginya, tetapi yang paling tidak dibenci. Orang mungkin mengatakan ada kekuatan seperti 100.000 baji. Berkenaan dengan jumlah perbedaan antara ras, kita harus memberikan kelonggaran untuk kekuatan diskriminasi kita yang baik, yang diperoleh dari kebiasaan lama mengamati diri kita sendiri. Asal-usul manusia dan sejarahnya akan terungkap. Saya sangat menyesal bahwa saya tidak melanjutkan cukup jauh, setidaknya untuk memahami sesuatu dari prinsip-prinsip utama matematika, karena pria yang diberkahi tampaknya memiliki pengertian ekstra. Kekuatan untuk memikat wanita terkadang lebih penting daripada kekuatan untuk menaklukkan pria lain dalam pertempuran hukum. Saya sekarat beberapa inci, karena tidak memiliki siapapun untuk diajak bicara tentang serangga. Seleksi seksual juga sebagian besar akan didominasi oleh seleksi alam yang mengarah pada kesejahteraan umum spesies. Manusia dalam kesombongannya menganggap dirinya sebagai karya besar, layak untuk ditempatkan sebagai dewa. Lebih rendah hati, dan saya percaya lebih benar, menganggap dia diciptakan dari hewan. Pelestarian variasi yang menguntungkan dan penolakan variasi yang merugikan ini, saya sebut seleksi alam. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada kata yang salah ucap dalam video ini, admin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Admin hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.